Cuma memang yang menjadi agak aneh karena survei yang diposisikan nomor 1 dan nomor 2 ini bergabung untuk melawan yang nomor 3. Dan nomor 3 jauh dalam menurut survei kan? Jauh, jadi ini dunia ngakak ini. Berarti ada sesuatu ini yang disimpan. Jadi benar apa yang disinyal yang disampaikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa survei itu tidak sesuai dengan fakta. Kalau Daeng sendiri sebenarnya inginnya 2 poros, 2 calon atau 3 calon? Terus terang kita tidak mempertimbangkan itu. Saya termasuk mewakili masyarakat yang saya cukup intens berkomunikasi. Nggak mau 2 poros, mau 3 poros. Pokoknya Anies. Insya Allah. Insya Allah menang 1 putaran dan semangat untuk Bang Refli dan Ustadz Tamsil. Nah, ada satu Daeng yang ingin saya underlining ya. Tadi Habil Marati mengatakan dari KIB, kita sekarang targetnya 1 putaran ya. Kita nggak boleh juga dong takabur ya, nggak boleh takabur. Dia menghitung suara captive market Anies itu 29% katanya. Tinggal butuhkan kalau mau 50% plus 1 kan cukup ya 24% lagi, 22 plus 1 gitu ya. 24% itu biar amannya. Gimana Daeng menanggapi soal ini? Nanti kita bergerak, tadi kan kita bergerak pada tim ses yang penting. Nah, kita bergerak lagi kepada kemungkinan pemilu ini bisa dimenangkan Anies dan berapa putaran yang kemudian diyakini Daeng. Tentu pilihannya cuma 1 atau 2 putaran gitu. Jadi saya mendengar bahwa sekarang ini ada upaya untuk membuat menjadi 2 paket saja. Makanya tadi ada capres dan SKCK 2. SKCK-nya 2 dengan cawapres sekalian. Jangan dua-duanya nggak dipakai. Bisa jadi juga dua-duanya nggak dipakai. Tetapi artinya kalau dua-duanya dipakai memang potensial cuman 2 pasangan. Ya itu sudah pasti 1 putaran kalau itu 2 pasangan. Cuma memang yang menjadi agak aneh karena survei yang diposisikan nomor 1 dan nomor 2 ini bergabung untuk melawan yang nomor 3. Dan nomor 3 jauh dalam menurut survei kan? Jauh, jadi ini dunia ngakak ini. Jadi ada 30-an persen, 1, 2. Yang satunya ini di bawah 20%. Tapi dan kemudian 1 dan 2 bergabung untuk melawan yang 3 ini. Berarti ada sesuatu ini yang disimpan. Jadi benar apa yang sinyal yang disampaikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa survei itu tidak sesuai dengan fakta. Surveinya ya kalaupun ada survei dari asing yang memang tetap mengatakan Anies nomor 3 tapi ya nggak jauh-jauh amat, cuma beda 7%. Tapi dan ada margin of error. Saya ini
yang menggerakkan masyarakat di Sulsel, saya bertemu dengan beberapa, itu dia silent, dia tidak mau ditahu. Para akademisi saya ketemu, Pak Tamzil, fakultas saya 5.000 orang akan datang. Saya satu fakultas itu disebutkan, bukan satu kampus. I see. Tapi nggak usah diekspos, termasuk jangan disebut tentang saya. Jadi saya khawatir kalau survei pun seperti itu. Ada orang-orang yang tidak mau menyebutkan apa yang menjadi pilihannya yang sesungguhnya. Karena takut. Karena bisa karena faktor takut, faktor strategis, apa bisa. Jadi kalau begitu kita mengimbau kepada pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Presiden Jokowi, ya bertindak netral lah ya. Jadi ciptakan lapangan permainan yang setara. Biar nanti pengusaha nggak takut, guru nggak takut, dosen nggak takut, siapapun nggak takut untuk mengekspresikan pilihannya. Karena mereka punya hak pilih. Mereka tidak boleh berpolitik, tapi punya hak pilih. Gitu. Dan ini betul-betul masyarakat itu semakin mau menunjukkan diri bahwa oligarki itu bukan menjadi penentu. Kalau perlu rakyat melawan oligarki dan dia tunjukkan pasti rakyat akan memenangkan pertarungan ini. Dan itu yang terjadi di Sulsel itu. Mereka datang tanpa dibiayai, tidak ada dana dari pengusaha besar yang mengari, apalagi setelah dia tahu banyak pengusaha yang kemudian menghadapi permasalahan, dicari-cari masalahnya karena diketahui mendukung Pak Anies. Yang dipermasalahkan oleh Anies sendiri adalah ketika di Unhas dia bilang ya itu ada ketika pengusaha di sama Mata Najwa Mata Najwa. Dia memang sampaikan juga di Unhas. Dia sampaikan juga. Jadi ada Gen Perubahan. Ketakutan seperti itu kan katanya. Seperti itu. Ya kemarin sih sebenarnya memang ya kita berusaha juga untuk mendekatkan dia dengan memang misalnya golongan-golongan minoritas, pengusaha dan lain sebagainya agar mereka tidak takut. Karena ada kesan begini, Daeng. Kalau Anies menang, waduh nanti akan jadi bahaya kanan ya kan? Akan ada pemimpin yang intoleran. Padahal kalau kita bandingkan dengan dua capres lainnya, ini pendidikan Anies lebih modern daripada mereka. Lebih modern dan track recordnya jelas. S2 dan S3-nya Amerika kan? Rekam jejaknya di Jakarta, apakah orang tersakiti? Tapi saya tahu ada konglomerat di Jakarta itu diam-diam membantu dia. Artinya Daeng tidak khawatir dengan soal logistik ya kalau sudah masuk dalam tahap persaingan? Enggak ya? Karena hasil surveinya, hasil risetnya juga BRIN itu kan ada yang sudah diekspos. Apa? Bahwa politik uang itu semakin kesini semakin berkurang. Sekarang diperkirakan paling ada 30%. Berarti ada 70% rakyat Indonesia yang tidak lagi terkontaminasi dengan politik uang. Kalau 30% masih gede itu. Masih gede, tapi 70% lebih gede. Karena dulu kata ini pengaruh politik uang cuma 12% kata Burhanuddin Muhtadi ketika bikin disertasi. Tapi data kita nggak ngerti ya. Pokoknya ikut aja lah. Oke, Daeng. Jadi kalau Daeng sendiri sebenarnya inginnya dua poros, dua calon atau tiga calon? Terus terang kita tidak mempertimbangkan itu. Saya termasuk mewakili masyarakat yang saya cukup intens berkomunikasi. Nggak mau dua poros, mau tiga poros. Pokoknya Anies. Insya Allah. Insya Allah ya. Artinya hal itu bukan hal yang no big deal lah. No big deal. No big deal. Masa ini yang begini sih? Pak Refli Harun, kata polisi tentang masa yang datang acara Anies di Makassar itu hanya 50.000. Klaim pendukung Anies 1 juta orang, siapa yang benar bang? Ini harus dijawab nih Daeng. Pertama kita nggak tahu polisi yang mana yang ngomong polisi yang mana yang ngomong tidak tahu. Cuma memang ada pemberitahuan ke polisi bahwa 50.000 pesertanya. Tapi polisinya sendiri mengaku itu 1 jutaan karena
jalan 4 kilometer itu menurut polisi. Ya waktu saya menyampaikan sambutan itu dia menghubungi, ayo cepat Pak, jangan lama-lama. Ini sudah banyak yang pingsan, ayo bergerak, maju saja, jalan saja. Ini 4 kilometer ini tidak putus ini. Orang berdesak-desakan. Ya, kali lebar 30 meter jalanan, kali yang masuk samping kiri kanan itu, jadi itu nggak mungkin. Kalau 50.000 jauh sekali ya. Jauh sekali ya, kalau mau kurangilah dikit. Tapi jangan sampai menyebut 999.999 orang. Itu boleh lah. Kurang satu sehingga 1 juta karena Pak Refli Harun tidak hadir. Ini menarik juga nih. Nama ini nggak pernah disebut. Rizal Ramli cocok jadi kapten. Iya, saya kira itu salah satu yang saya tadi lupa juga menyebutnya. Ya, itu oke juga itu. Iya, dan dia punya track record, dia punya kedekatan dengan aktivis, dan dia orang yang ingin pemilu ini jurdil. Gitu. Jadi ini termasuk orang yang harusnya dipertimbangkan juga ya. Harusnya dipertimbangkan. Kalau dalam bahasa Jawa itu diuongke juga ya. Diuongke juga. Ya. Sedikit lagi Daeng yang penting-penting. Nah, jadi belum ada Bolkia Channel, dia menjawab sendiri, sorry bro, saya orang Makassar dan tahu betul lokasi tempat titik kumpulnya massa dan meluber kemana-mana, sehingga saya yakin betul bahwa jumlah massa yang hadir di lokasi itu sangat-sangat membludak. Ini jadi dibantah sendiri oleh pembaca ya, oleh penonton. Kemudian apalagi ya, saya dulu respect sama Demokrat, siap dukung Demokrat, tapi saya karena keegoisan SBY dan AHY bikin partai ini buram. Sayang AHY masih muda bisa tenggelam. Itu sama harapannya dengan kita ya. Iya, sama itu. Apalagi nih, dan suara seperti itu banyak sekali. Banyak ya. Dulu saya mengungkapkan ada teman saya, dia ketua GNAP, Gerakan Nasional Anies Presiden, Yasang Alang. Dia pindah dari Gerindra ke Demokrat karena pengen dukung Anies. Begitu balik ya bingung juga lah dia. Akhirnya dia mengundurkan diri walaupun dengan alasan lain ya. Kemudian banyaklah saya kira beberapa caleg, karena caleg-caleg itu kalau dia masuk partai nasionalis kan dulu kalau nggak Nasdem Demokrat kan. Kalau masuk PKS kan agak beda-beda sedikit lah. Kalau kita nggak bisa jadi imam sholat, masuk PKS agak bingung gitu. Daeng, closing statement Daeng. Kalau di Refli Harun Channel closing statementnya bisa banyak-banyak tuh. Silakan ke Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu takkan terbendung. Karena itu saya mengajak masyarakat, ayo kita berada di koalisi perubahan. Saya yakin setelah kita menyandingkan Anies dengan yang lain, maka kita bisa berkesimpulan bahwa pada Anies lah kita bisa menaruh harapan untuk Indonesia yang lebih baik pada saat ini, insya Allah. Saya kira itu aja saya sampaikan. Ya saudara sekalian ya, memang apa-apa itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, tapi kita harus berikhtiar. Ikhtiar itu adalah ikhtiar yang baik, dan jalan perubahan dari kegelapan itu adalah jalan yang baik. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kehendak kemanusiaan. Kehendak kemanusiaan bertemu dengan kehendak yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.